Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu dalam perjalanan ziarah kita, ziarah kelahiman ilahi hari kedua. Dengan tema atau judul, My son, if you give up when it's winter, you will miss the promise of your spring, the beauty of your summer, the fulfillment of the fall. Tepatnya tanggal 13 April pesawat mendarat, yaitu pada jam 5.44 waktu setempat. Mendarat dengan mulus di lapangan terbang Schiphol, Amsterdam. Jadi kita semua sudah sampai Amsterdam ya. Kami bisa menikmati udara Amsterdam selama kurang lebih 4 jam. Untuk kemudian melanjutkan perjalanan kami dari Amsterdam ke Warsawa. Syukur padamu Tuhan atas pendampingan yang hangat dalam perjalanan pertama kami selama beberapa jam di pesawat. Thanks Lord, for you are really a friend of us. Kami tiba di Warsawa, Polandia pukul 12.15. Ziarah diawali dengan lagu yang mengesankan dan doa yang dipimpin oleh Pater Robi. Perjalanan kali ini didampingi oleh Miss Anna sebagai pemandu lokal tur kami. Total rombongan kami berjumlah 18 orang. Jadi bukan rombongan yang besar, dan memang sebaiknya kalau kita pergi ziarah, satu mobil saja, satu bis saja. Saya pernah ziarah pergi 2 bis ya. Akhirnya waktunya hanya habis untuk saling tunggu, untuk antri ke toilet, untuk cari ada yang hilang, banyak problem. Dan menurut saya waktunya sangat sayang terbuang untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pergi, ikut rombongan yang satu bis. Sedangkan bus yang kami tumpangi padahal kapasitasnya lebih besar, sehingga kami benar-benar leluasa. Bisa pindah ke depan, bisa pindah ke belakang, bisa hura-hura rame-rame di belakang ya. Itu suasana yang sungguh menyenangkan. Ibu Yoke, seorang ibu yang mungil, lincah, penggembira, membuat suasana di dalam bis selalu ramai dan meriah. Dia selalu duduk di bangku yang terdepan, karena dia paling sering memimpin lagu-lagu yang dinyanyikan dalam perjalanan. Ada juga 2 orang bersaudara yang lebih muda, yaitu Ibu Giok. Dia seorang dokter umum, dan kakaknya yang berlogat Jawa kental bernama Ibu Guat. Dan kini dia tinggal di Semarang. Jadi ada 2 adik kakak ya. Mereka berdua sangat kompak karena kemana-mana selalu berdua. Kecuali dalam hal makanan. Ada juga sepasang ibu yang agak pendiam bila dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain, yaitu Ibu Erna dan Ibu Mary. Yang ternyata mereka juga punya hubungan keluarga. Suami Ibu Mary hanya mengantar istri tercintanya. Dan ketika ditanyakan kenapa suaminya tidak ikut ziarah, maka katanya sambil berseloroh, suami cari uang, sedangkan istri yang menghabiskan uang. Itulah keceriaan di antara kami. Ada juga 2 ibu yang keren dan cukup heboh. Karena mereka memang selalu memperhatikan penampilannya dengan rambut yang tertata rapi, yaitu Ibu Kiok dan Ibu Xian. Ibu Kiok selalu membawa tongkat merangkap kursi kemana-mana. Karena kakinya sakit sehingga ia tidak bisa berjalan jauh maupun berdiri lama. Nah, ini juga himbauan ya buat teman-teman semua. Kalau mau pergi ziarah, usahakan jangan tunggu sampai
fisik kita nggak kuat. Ada ya seorang ibu atau satu keluarga lah ya, suami istri, dia katakan, enggak, jangan pergi sekarang, nanti aja kalau sudah tua. Sekarang waktunya cari uang. Sekarang waktunya urus rumah. Tapi kenyataannya pada waktu dia sudah mulai tua, mulai sakit-sakitan. Ada uang juga nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana, malah barangkali akhirnya dia nggak pergi karena takut merepotkan anggota rombongan lainnya. Jadi pakailah waktu yang ada untuk pergi berziarah. Kemudian kalau Ibu Sian, demikian saya panggilnya, adalah seorang ibu yang aktif, yang ceplas-ceplos dan spontan, dan mereka berdua sangat memperhatikan satu sama lainnya. Itu sungguh-sungguh contoh sahabat yang saling memperhatikan, saling mendukung, saling support. Ada juga peserta muda lain bernama Wim yang agak pendiam dan selalu rajin mengumpulkan flyer, brosur, dan gambar-gambar dalam perjalanan ziarah ini. Sebagai lelaki muda, Wim selalu membantu para ibu, dari mengangkat koper sampai membantu mengambil foto dan bahkan terkadang menemani belanja. Tuhan melengkapi kami dengan keunikan masing-masing. Seperti juga Ibu Yeni Umbas yang amat kental logat Manadonya. Di sepanjang perjalanan, aku melihat pohon-pohon yang tidak berdaun, terkesan kering, kurus, hitam, merana akibat musim dingin. Walau ada beberapa pohon yang sudah mulai bertunas pada ranting-rantingnya, dalam hatiku aku berujar, tidak ada yang tetap di dunia ini. Selalu ada perubahan, seperti halnya dengan pohon-pohon yang harus kehilangan seluruh daunnya, berguguran, berjatuhan, berserakan tanpa dapat dicegah. Pohon-pohon yang biasanya rindang, teduh, hijau, sekarang kering, gersang, kurus. Tetapi ternyata hal itu tidak menjadikan pohon itu mati, lesu, lemah, atau tidak mau hidup lagi. Buktinya, pohon-pohon itu tetap kokoh, tegak, menjulang ke atas, dan cuaca boleh berubah. Tetapi pohon juga selalu berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan buktinya, bila cuaca berubah, maka mulailah tunas-tunas baru bermunculan. Kita bisa banyak belajar ya dari cerita pohon tersebut. Aku jadi ingat kisah seorang bapak yang mengutus keempat anaknya untuk pergi menilik kebunnya pada setiap musim. Anak pertama diutus pergi pada musim dingin. Anak kedua pergi pada musim semi. Anak ketiga pergi pada musim panas. Sedangkan anak yang keempat pergi pada musim gugur. Setelah selesai, pulanglah masing-masing anak membuat laporan untuk si bapak. Anak pertama berkata, kebunnya jelek dan kusut karena waktu itu musim dingin. Anak kedua bilang, kebunnya penuh dengan benih-benih hijau, penuh pengharapan. Sedangkan anak ketiga mengatakan bahwa kebunnya sangat indah, penuh dengan bunga-bunga yang indah dan buah yang mulai merekah. Sedangkan anak yang keempat nggak setuju dengan pendapat tersebut, karena ia melihat kebunnya penuh dengan buah-buah yang matang berjatuhan ke tanah, penuh dengan kehidupan.
Sang bapa yang bijak menasehati keempat anaknya. Semuanya benar, karena kamu hanya melihat satu musim saja. Anakku, jangan menghakimi hanya satu musim saja, karena esensi musim itu, kegembiraan, kebahagiaan yang muncul dari kehidupan dapat kita lihat setelah musim dilalui. Jadi, jangan menyerah pada musim dingin, karena kamu akan kehilangan pengharapan musim semi, keindahan musim panas, dan kepenuhan dari musim gugur. Kalau kita di Indonesia hanya 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Dan waktu saya sampai di Warsawa, memang waktu itu bulan April, pohon-pohon semua sedang tidak berdaun, daunnya masih berguguran. Cuma memang mulai keluar ya beberapa pohon tunas-tunas muda, dan itu saja memberikan suatu pencerahan yang luar biasa. Belajar bertahan dari pohon untuk menghadapi segala cuaca, segala keadaan, segala situasi. Karena semuanya akan lewat. Semuanya sementara aja. Yang penting kita bertekun, kita setia, kita bertahan. Oh Tuhan, betapa indahnya alam ini, karena Engkau juga sudah memberi kekuatan alamiah padaku untuk dapat bertahan dalam menghadapi setiap gelombang kehidupan dan lingkungan yang terkadang kurang bersahabat. Badai pasti berlalu. Kegagalan, kesedihan, kekeringan, dan kesendirian adalah sementara saja. Hari ini kembali kuserahkan semuanya pada Tuhan, karena aku percaya segala sesuatu indah pada saatnya. Dan tiba-tiba Tuhan berbisik kepadaku. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kita bisa baca ya dari Pengkhotbah 1. Pengkhotbah 3 maksudnya. Dalam perjalanan menuju sentral Warsawa untuk makan siang ya, kami menikmati cerita tentang kota Warsawa sebagai kota terbesar di Polandia dengan penduduknya 1,7 jiwa. Itu cerita tahun 2007, saya nggak tahu yang sekarang ya. Warsawa adalah kota yang pernah dihancurkan oleh penguasa sebagai hukuman karena perlawanan yang dilakukan penduduk setempat. Polandia merdeka pada tahun 1918 dan total penduduknya sekarang adalah sekitar 40 juta jiwa. Negara ini berbatasan dengan Jerman di sebelah barat, dengan Ceko dan Slovakia di sebelah selatan, dengan Rusia dan Lituania, salah satu tempat ya yang nanti kita mau kunjungi, di sebelah timur laut, dan juga berbatasan dengan Ukraina. Itulah sebabnya setelah pandemi pun kita menunda perjalanan ziarah ke Polandia, karena sekarang Ukraina sedang perang dengan Rusia. Negara ini mempunyai akses ke laut, yaitu Laut Baltik di utara, dengan sungai Vistula yang sangat terkenal, yang memisahkan antara kota tua dengan bentengnya dengan kota modern di Warsawa. Jadi di Warsawa itu ada kota lama, kota tua, dan kota baru. Seperti lazimnya kota bekas Blok Timur, alat transportasi yang ada selain bus dan tram, ada juga subway. Sepanjang jalan, kami melihat gedung museum, kawasan pertokoan elit dengan banyak toko, barang-barang branded, dan beberapa coffee shop. Dan di daerah itu banyak dibangun rumah-rumah pribadi. Di sebelah kanan jalan ada gereja Salib Suci yang menyimpan kenangan abadi jantung komposer Frederick Chopin.
dalam suatu peti. Ada 120 gereja dan kapel Katolik Roma di sana. Memang penduduknya hampir 100% Katolik. Juga ada lapangan terbesar di Warsawa dan pernah dipakai Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus ke-16 untuk memimpin perayaan Ekaristi dekat dengan makam pejuang yang tidak dikenal. Kami juga mengunjungi sebuah istana Raja Polandia. Raja namanya Sigismundus yang berjasa memindahkan ibu kota Polandia ke Warsawa. Lalu kita menuju ke Basilika di Warsawa yang terkenal dengan gambar Maria yang tercoreng mukanya. Bunda Maria dari Czestochowa. Kami mendapat hidangan khas Polandia untuk makan siang kami di restoran Pokusa. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju gereja katedral Saint John, yang altar dan katedralnya tidak dihancurkan oleh Jerman untuk merayakan misa di sana, di mana terdapat juga gambar Yesus yang Maha Rahim. Tepat jam 15.15, misa pertama dalam ziarah dimulai di Kapel Sakramen Maha Kudus, dipimpin oleh Pater Robi dengan tema "Mari, datanglah kemari", diambil dari Yohanes 20. Untuk apa? Untuk merayakan pesta kerahiman ilahi atau untuk mengunjungi Black Madonna, datang untuk mengunjungi Teresa calon santa. Nanti perjalanan kita juga akan sampai ke Teresa Newman. Misa diawali dengan doa Koronka. Hari ini adalah hari ke-7 novena kerahiman ilahi. Sebagai pengganti bacaan pertama dan dalam khotbahnya, Pater Robi menerangkan ajakan Yesus bagi kita semua untuk datang ke tempat ini. Yesus yang 2000 tahun yang lalu mengundang untuk datang, demikian juga Dia mengundang kita semua untuk datang dan menerima sakramen Maha Kudus. Datanglah padaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Banyak yang ingin datang, tapi tidak bisa. Kita dipanggil karena Yesus mencintai kita untuk menerima makanan rohani darinya. Demikian juga halnya dengan Santa Faustina yang berasal dari kota kecil, datang ke Warsawa untuk menjadi suster. Memenuhi panggilan Yesus, sekalipun harus menjadi pembantu rumah tangga terlebih dahulu guna mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk masuk biara. Seperti juga pada suatu pesta, Helena muda, panggilan Suster Faustina ya sebelum jadi suster, terpanggil pada saat melihat Yesus yang tidak memakai baju dan badannya penuh dengan luka-luka. Pada waktu itu Helena menghampiri Yesus dan bertanya, "Kenapa engkau tampak begitu menderita?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Sampai berapa lama lagi aku harus menunggumu? Sampai berapa lama lagi engkau menghindari aku?" Seketika itu juga Helena meninggalkan pesta itu dan pergi ke gereja katedral. Dia segera saja merebahkan diri dan berdoa, "Apa yang harus saya lakukan?" Ia mendengar jawaban Yesus, "Pergilah ke Warsawa dan masuk biara." Ia pun memenuhi panggilan itu. Panggilan itu sekarang kita semua rasakan. Apakah kita akan menjawabnya seperti Helena muda menjawab panggilan Tuhan? Dalam peziarahan ini kami juga akan mengikuti pesta kerahiman ilahi di Krakow. Pesta resmi gereja yang dirayakan pada Paskah minggu kedua, yang juga hari di mana Bapak Paus Yohanes Paulus II yang wafat tahun 2005. Dan setelah selesai misa, maka kami diberi kesempatan untuk menikmati kemegahan gereja itu, di mana terdapat gambar Yesus Kristus dengan latar belakang banyak hiasan dan tanda terima kasih dari mereka yang mengalami mujizat penyembuhan, berupa medali, tanda pangkat, kalung
kalung, tanda kecintaan pada wanita, gambaran tangan, gambaran kaki, dan lain-lain. Perjalanan dilanjutkan dengan city tour, melihat sisa-sisa Perang Dunia Kedua, di mana banyak tempat dihancurkan oleh Jerman. Memang Polandia sangat menderita. Saya pernah ketemu sama orang Polandia ya, yang masih generasi tua, yang mengalami perang. Waktu itu mungkin Perang Dunia Kedua. Hidupnya penuh dengan kecurigaan, pikiran negatif, ketakutan. Padahal sekarang sudah bebas, tapi jalan pikiran mereka masih seperti itu. Jadi memang perang itu membawa dampak yang sangat negatif untuk mereka-mereka yang mengalami perang. Memang Polandia mengalami kehancuran total pada masa itu. Kota Warsawa dikuasai oleh Jerman. Namun, gereja Santo Agustinus yang ada di sana tidak dihancurkan karena dijadikan menara pengawas oleh Jerman dan menjadi tempat orang-orang Yahudi dikumpulkan. Kami juga berkesempatan menuju Taman Chopin karena ada patung pencipta lagu-lagu yang terkenal yang bernama Chopin. Dia diusir untuk keluar dari Polandia dan tidak pernah boleh kembali lagi sampai akhirnya dia meninggal di Paris. Sebagai kenangan akan kehebatannya, didirikanlah patung Chopin yang sedang mengarang lagu di bawah pohon, yang mana pohon tersebut digambarkan seperti tangan manusia yang sedang bermain piano. Perjalanan hari itu diakhiri dengan makan malam di restoran Cina dengan suguhan ikan tim, sup telur, ayam goreng, cah sawi putih, cah blumkol, dan buah jeruk. Sambil menunggu hidangan disiapkan, tanpa terasa kami sudah terhanyut dengan cerita tentang Maureen Digan, Ugo Vesta, dan Suster Faustina. Tentang devosi kerahiman ilahi yang aku ceritakan pada teman-teman seperjalanan. Pada suatu malam, Yesus menampakkan diri pada Suster Faustina di kamarnya dan memintanya untuk melukis gambar dirinya seperti yang dilihat oleh Suster Faustina. Melalui lukisan itu, Yesus akan memberikan banyak rahmat pada manusia. Dan janji itu sudah terbukti melalui kesaksian dari Maureen Digan dari Amerika. Ketika datang berdoa di hadapan makam Suster Faustina dan mohon kesembuhan dari penyakit getah beningnya yang mengharuskan dia mengamputasi salah satu kakinya. Ternyata mujizat terjadi ketika ukuran kakinya berubah menjadi normal, sembuh seperti sedia kala. Demikian juga dengan Ugo Vesta yang mengalami kesembuhan setelah beberapa hari berdoa di hadapan lukisan Tuhan yang Maha Rahim. Tiba-tiba saja dalam pandangannya, Yesus dari lukisan itu mengulurkan tangannya, menjamah dia, dan dia rasakan aliran hangat, dan tanpa disadarinya dia sudah berdiri sambil memuji Tuhan dengan suara lantang. Padahal dia datang ke sana dengan kursi roda karena penyakit tulangnya yang menyebabkan kondisi fisiknya buruk. Setelah makan kenyang, kira-kira jam 8.15, perjalanan dilanjutkan. Nah, disinilah terjadi perjalanan ekstra. Saya bilang ekstra karena tidak ada dalam rute ziarah kita. Tapi saya bilang ke Michael, Mike, ayo kita ke Jalan Sydney. Di sana ada suatu biara dari suster-suster Bunda Maria berbelas kasih, yaitu tempat pertama kali Suster Faustina menjadi suster di biara tersebut. Biara itu kini sudah makin besar, dan kami diizinkan oleh suster-suster untuk berdoa, untuk berfoto, dan mencium relikwi dari Santa Faustina di kapel tersebut, dan menyanyikan lagu Yesus Andalanku. Malah masih diizinkan untuk berfoto bersama suster-suster dengan seragam yang sama yang dipakai oleh Suster Faustina.
Itulah luar biasa. Saya bilang, Mike, kita mampir. Nggak ada dalam rute, coba bicara dengan supir. Jauh nggak tempatnya? Coba kita mampir. Karena memang waktu itu kita baru belum terlalu banyak membaca Diary Faustina ya, jadi belum tahu. Dan saya kebetulan membaca buku kecil yang bercerita tentang wihara tersebut. Jadi saya minta pada Mike untuk coba mampir, dan luar biasa supirnya bersedia mampir karena dia katakan dalam perjalanan menuju hotel kita lewat ke tempat itu. Tiba di hotel, kita nginep di hotel Jan 3 Sobieski. Diberi kunci kamar seperti yang sudah ditentukan ya, dan morning call jam 5 besok, kata Michael. Aku sungguh menikmati perjalanan ini. Hotel yang bagus, bisa berendam air hangat dan nonton TV dengan bahasa Polandia yang tidak kami ketahui. Tidak mengerti sama sekali. Dalam doa malamku, aku sungguh bersyukur akan pengalaman sepanjang hari ini, sejak keberangkatan dari Cengkareng, bahkan jauh sebelumnya ketika kantor mengizinkan aku untuk cuti. Karena ada staf yang bisa membantuku sehingga banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan lebih cepat. Aku bisa bertemu Tuhan dalam pesta kerahiman ilahi di Polandia, di gereja kerahiman ilahi yang diresmikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 17 Agustus 2002. Aku juga mengalami berkat yang luar biasa karena bisa pergi bersama suami, dan juga luar biasanya hanya kami berdua, pasangan suami istri. Sehingga penghayatan akan ziarah ini bisa lebih satu, sehati, dan sejiwa. Terima kasih Tuhan. Itulah perjalanan hari kedua ya dalam ziarah tersebut dari Amsterdam ke Warsawa. Setelah video ini saya nanti akan tampilkan foto-foto yang masih ada di mana bercerita tentang pengalaman hari kedua tersebut. Baik, sampai ketemu di hari ketiga dengan judul Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita rindukan, apalagi kerinduan untuk bertemu dengannya. Terima kasih, salam kerahiman.